Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Pratama dari program studi Teknik Sipil. Di sini saya akan memaparkan materi atau memaparkan apa yang saya dapat dari mata kuliah Manajemen Mutu selama 1 semester. Langsung saja, dokumen mutu RMK dan RMPK. Dalam setiap proyek konstruksi, jaminan mutu merupakan komponen vital yang tidak hanya menjamin keberhasilan teknis, tetapi juga efisiensi sumber daya dan kepuasan pengguna akhir. Proses ini dimulai dari penyusunan dokumen mutu seperti rencana mutu kontrak atau RMK dan rencana mutu pekerjaan konstruksi atau RMPK. RMK adalah dokumen formal dari penyediaan jasa yang menjelaskan bagaimana mutu pekerjaan yang akan dijaga selama proyek berlangsung. Sementara itu, RMPK lebih teknis dan operasional karena memuat metode kerja, rencana inspeksi, pengujian, serta pengendalian terhadap sub penyedia dan pemasok. Keduanya merupakan bagian integral dari sistem manajemen mutu proyek dan menjadi titik awal implementasi quality assurance dan quality control. Kemudian, perbedaan dan peran QA dan juga QC. Quality assurance atau QA dan quality control atau QC seringkali dianggap serupa, padahal keduanya memiliki fungsi dan pendekatan yang berbeda. QA merupakan pendekatan sistemik dan preventif yang dimulai sejak tahap perencanaan proyek. QA bertugas memastikan bahwa setiap proses dan prosedur dalam proyek telah dirancang sedemikian rupa agar hasil akhirnya memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Sementara itu, QC lebih bersifat teknis dan operasional. Fokusnya adalah memverifikasi dan menguji hasil kerja di lapangan agar sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan. QA menghindari kesalahan sejak awal, sementara QC memperbaiki kesalahan yang terjadi selama atau setelah pelaksanaan. Selanjutnya, ada pentingnya QA dalam proyek. Penerapan QA dalam proyek memberikan banyak manfaat strategis. Selain menjamin kualitas proyek secara menyeluruh, QA juga meningkatkan efisiensi pelaksanaan, meminimalkan risiko hukum akibat ketidaksesuaian standar, dan pada akhirnya meningkatkan kepuasan pelanggan. QA tidak hanya berlaku pada tahap awal, tetapi juga menyertai keseluruhan siklus proyek, terutama penting pada fase kritis dan proyek yang memiliki risiko tinggi. Selanjutnya, ada pihak yang terlibat dalam mutu. Dalam implementasinya, manajemen mutu tidak bisa berjalan sendiri. Banyak pihak yang berperan, mulai dari manajer proyek, tim pengendali mutu, perencana, kontraktor utama, dan subkontraktor, hingga pemasok material dan pengguna akhir proyek. Kolaborasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan ini sangat penting untuk memastikan standar mutu tidak hanya dirancang dengan baik, tetapi juga diterapkan dan diawasi secara konsisten di lapangan. Namun, meskipun sistem mutu telah dirancang, tantangan tetap muncul. Di antaranya adalah kualitas pengerjaan yang rendah akibat kurangnya pelatihan dan pengawasan, kesalahan dalam perencanaan yang disebabkan oleh spesifikasi yang tidak lengkap atau miskomunikasi antar tim, serta pelanggaran regulasi karena kurangnya pemahaman terhadap standar yang berlaku. Solusi dari tantangan ini tidak cukup dengan penanganan teknis saja, namun juga membutuhkan pendekatan manajemen mutu yang menyeluruh, mulai dari peningkatan SDM, penggunaan teknologi seperti BIM, hingga penguatan koordinasi tim lintas fungsi. Berikutnya ada material inovatif dan pengaruhnya. Inovasi dalam material konstruksi juga menjadi bagian penting dalam peningkatan mutu proyek. Penggunaan material seperti beton self-healing, beton transparan, bambu struktural, dan beton ringan menunjukkan kemajuan besar dalam efisiensi, daya tahan, dan keberlanjutan konstruksi. Meskipun beberapa material inovatif memiliki tantangan seperti biaya tinggi dan belum masuk dalam standar regulasi, potensi mereka dalam memperpanjang umur bangunan dan menurunkan biaya pemeliharaan sangat besar. Value engineering atau VA. Integrasi manajemen mutu tidak akan lengkap tanpa pendekatan value engineering atau VA. VA merupakan metode sistematis yang bertujuan meningkatkan nilai suatu proyek dengan mempertahankan atau meningkatkan kualitas dan fungsi, namun dengan biaya yang lebih efisien. VA tidak sekedar memotong biaya, melainkan menganalisis fungsi dari setiap elemen dalam proyek dan menawarkan solusi yang lebih hemat namun tetap berkualitas. Proses PA terdiri dari 5 tahap penting, yaitu pengumpulan informasi, analisis fungsi, kreativitas dalam mencari alternatif, evaluasi teknis dan biaya, serta implementasi solusi ke dalam desain proyek. Kemudian, tantangan value engineering atau VA. Meskipun PA telah mulai diterapkan di Indonesia, utamanya pada proyek-proyek besar seperti jalan tol dan pelabuhan, tantangan tetap ada. Banyak pelaku konstruksi belum memahami konsep VA secara benar,
PA masih sering dianggap sebagai strategi penghematan semata, bukan sebagai pendekatan mutu. Oleh karena itu, diperlukan edukasi, pelatihan, integrasi PA dalam regulasi pemerintah, serta dukungan manajer agar penerapannya dapat optimal. Selanjutnya ada integrasi QA, QC, dan juga PA dalam manajemen mutu. Dalam sistem manajemen mutu konstruksi, QA, QC, dan PA saling melengkapi dan memperkuat. QA menjadi fondasi perencanaan mutu, QC memastikan hasil kerja sesuai standar, dan PA memastikan efisiensi fungsi dan biaya tanpa mengorbankan kualitas. Ketiganya membentuk pilar utama dalam pelaksanaan proyek konstruksi yang berkualitas tinggi dan berkelanjutan, di mana QA menyiapkan sistem mutu dan perencanaan standar, QC mengeksekusi dan memverifikasi mutu fisik di lapangan, dan juga PA menyempurnakan efisiensi fungsi dan biaya tanpa mengorbankan mutu. Kombinasi ketiganya menjamin mutu proyek dari awal hingga akhir secara efisien dan efektif. Lalu ada pemeliharaan sama dengan aspek mutu jangka panjang. Aspek lain yang tidak boleh diabaikan dalam manajemen mutu adalah pemeliharaan dan perawatan konstruksi. Mutu tidak berhenti saat proyek selesai, tetapi harus dijaga sepanjang umur layanan bangunan. Kegiatan seperti inspeksi berkala, pemeliharaan preventif, perbaikan, dokumentasi hingga evaluasi pasca perawatan adalah bagian penting dalam menjamin mutu jangka panjang. Dalam praktiknya, banyak bangunan penting di Indonesia maupun di dunia melakukan perawatan berkelanjutan untuk menjaga kualitas dan keselamatan, seperti MRT di Jakarta dan juga Menara Eiffel di Prancis. Tahapan kegiatan pemeliharaan dan pengawasan bangunan konstruksi ada beberapa tahap. Yang pertama, perencanaan pemeliharaan dan pengawasan. Yang kedua, inspeksi awal. Yang ketiga, pelaksanaan pemeliharaan, pengawasan, dan dokumentasi. Yang kelima, evaluasi dan tindak lanjut. Serta yang keenam atau yang terakhir, pelaporan. Lalu ada mutu bangunan dan masa pakai. Hubungan antara mutu bangunan dan masa pakainya sangat erat. Bangunan dengan mutu tinggi cenderung memiliki usia pakai yang lebih panjang, membutuhkan lebih sedikit pemeliharaan dan memberikan efisiensi jangka panjang. Oleh karena itu, penerapan manajemen mutu sejak tahap perencanaan, pemilihan material, pelaksanaan konstruksi, hingga pemeliharaan menjadi hal krusial yang tidak bisa diabaikan. Langkah-langkah peningkatan mutu dan masa pakai bangunan. Yang pertama ada perencanaan, di mana perencanaan dilakukan dengan memilih desain yang sesuai dengan kondisi lingkungan serta menentukan material berkualitas tinggi sesuai standar SNI, sehingga memastikan bangunan aman dan berkelanjutan. Yang kedua, pelaksanaan konstruksi. Pelaksanaan konstruksi dilakukan dengan pengawasan ketat dan melibatkan tenaga kerja yang terampil serta profesional untuk memastikan kualitas dan ketepatan pengerjaan. Yang ketiga, pemeliharaan. Pemeliharaan rutin untuk menjaga kerusakan dini seperti pengecatan ulang, perbaikan keretakan, dan juga penggantian komponen yang aus. Kemudian yang terakhir ada audit dan evaluasi, di mana pemeriksaan berkala untuk memastikan bangunan masih sesuai dengan fungsi dan standar keselamatan. Kemudian ada mutu yang diharapkan. Mutu proyek yang diharapkan mencerminkan keberhasilan suatu konstruksi dalam memenuhi tujuan teknis, fungsional, estetika, ekonomis, lingkungan, dan keselamatan. Secara teknis, proyek harus kokoh dan tahan terhadap kondisi alam. Secara fungsional, bangunan atau infrastruktur harus mampu menjalankan perannya sesuai dengan rencana. Dari sisi estetika, proyek diharapkan memiliki nilai visual yang baik dan harmonis dengan lingkungannya. Langkah-langkah untuk mencapai mutu proyek ada 6, di mana yang pertama ada perencanaan matang, kedua pemilihan material berkualitas, yang ketiga manajemen proyek yang efektif, yang keempat pengawasan dan inspeksi berkala, yang kelima pelatihan dan pengembangan tenaga kerja, serta yang keenam uji coba dan sertifikasi. Kemudian yang terakhir ada landasan teori, di mana ada beberapa landasan yang dipakai dalam manajemen mutu. Yang pertama ada teori mutu oleh Edward Deming pada tahun 1950-an, di mana dia menyatakan bahwa mutu bukan hanya tanggung jawab divisi tertentu, melainkan tanggung jawab semua pihak dalam organisasi. Terjemahannya adalah quality is everyone's responsibility. Teori ini menekankan siklus plan, do, check, act atau PDCA untuk perbaikan mutu secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua ada teori Total Quality Management atau TQM oleh Feigenbaum pada tahun 1961, di mana mutu adalah pendekatan sistemik
yang melibatkan semua aspek organisasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang terakhir ada teori Six Sigma oleh Motorola pada tahun 1980-an. Dalam teori Six Sigma itu sendiri ada beberapa prinsip utama. Yang pertama ada fokus pada pelanggan. Tujuan utama adalah memenuhi kebutuhan pelanggan dan meningkatkan kepuasan mereka. Kemudian yang kedua, pengurangan variasi dan kegagalan. Proses harus dikontrol dan disempurnakan untuk meminimalkan variasi sehingga menghasilkan produk atau layanan yang berkualitas tinggi. Serta yang ketiga, pendekatan berbasis data. Semua keputusan didasarkan pada analisis data yang akurat. Kemudian yang keempat, kolaborasi tim, di mana melibatkan berbagai pihak dalam organisasi untuk bekerja sama meningkatkan kualitas. Serta yang terakhir, perbaikan berkelanjutan, di mana Six Sigma mendorong organisasi untuk terus meningkatkan proses secara berkesinambungan. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.